keadilan Allah, hidayah tetap datang. Dikirimkan 2 nabi untuk membuat dia kembali pada kebaikan. Jadi bukan Allah tidak memberi hidayah, yang ada itu ketika diberi dia nggak mau terima. Itu problemnya. Karena itu kata Allah, jangan pernah menyimpulkan sepanjang hayat di kandung badan bahwa Allah tidak menerima taubat kita. Ada orang banyak berbuat keburukan, berlumur dosa, kata Allah, jangan putus asa cari rahmatku. Yang paling menarik, di mana rahmat Allah mudah ditemukan untuk mendapatkan penerimaan taubat kita, para ulama menyimpulkan dari hadis tadi, majlis ilmu. Majlis ilmu. Bu, ada orang pernah bunuh 100 orang. Kisah nyata. Lalu dia mau tobat, datang kepada seorang syekh. Syekh ini mengatakan, kiai, kalau di kita, kamu berangkat aja ke pesantrennya Kiai Fulan, di situ akan dibimbing cara tobat yang benar. Ini bagusnya para kiai, para ustadz, kalau memang bukan pakar di bidangnya, rekomendasikan pada yang mampu, sehingga nggak salah fatwa. Berangkat orang ini, taubat di jalan, mengharap rahmat Allah, baru mau berangkat, belum nyampe ke pesantrennya Syekh Fulan. Ketiba di jalan, baru lewat setengah jalan, lebih sejengkal, tiba datang ajal, tiba malaikat maut, wafat dia di jalan, belum sampai ke tujuan. Apa yang terjadi? Turunlah langsung keterangan dari Allah, mengutus malaikat menyampaikan, itu jalan ke tempat dia mau tobat sambil istighfar, diterima taubatnya, lalu sejengkal tadi itu dihitung sebagai amalan baru yang memasukkan dia ke surga. Itu yang menjadikan kelak turunnya Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-100 itu. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul, thumma yudrikul maut. Siapa yang ingin merubah dirinya, siapa yang ingin dekat dengan Allah, siapa yang ingin belajar lebih dekat mengenal Rasulullah, lalu dia berangkat untuk mendekati itu, di tengah-tengah dia meninggal. Kata Allah, saya terima amalannya. Kalau dia taubat, saya terima taubatnya, dan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Saya tetapkan pahalanya di sisi Allah. Itu pengajian. Makanya dulu saya catat, saya alhamdulillah ini masih muda sebetulnya. Bulan depan baru 39 tahun. Tapi saya rasa-rasa tahun 90-an ngaji itu masih banyak, Pak Haji. Jadi dihiasi aktivitas itu, siangnya bekerja, ada yang bertani, malamnya ngaji, majlis ilmu penuh. Masih ingat saya orang ngaji Iqra itu, kadang-kadang kalau saling meledek itu pakai ngaji. Mim domamu kaf hataka lam domalu mukalu. Apa gitu? Tapi masih nyaman. Sehingga jarang kita dengar, maaf, pornografi, yang tawuran, yang kecurian. 3 bukit ada yang meninggal, jarak 3 bukit itu masih hafal. Ada orang punya musibah, sakit, jarak 2 bukit masih bisa nengok. Sekarang ada yang kurang. Maka dari itu saya berbahagia kalau malam ini majlisnya hidup, pengajian di mana-mana. Itu tanda pertama dari Allah, insya Allah akan merubah keadaan masyarakatnya jadi lebih baik dan berkah sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu muqaddimahnya. Sekarang kita masuk pada bahasannya. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya sebentar nih. Kalau zaman Nabi, zamannya disebut zaman apa? Jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Kebodohan. Bodoh dari apa? Nih, kalau ada orang bodoh disebut jahil. Kalau sifat keadaannya disebut jahlun. Kalau digabungkan keduanya, orangnya memang bodoh dan kebodohannya banyak, maka satukan 2 nama itu berubah jadi jahiliyah. Maka di masa itu kenapa disebut dengan jahiliyah? Karena suasananya rata-rata memang tidak kenal kebaikan. Yang usaha banyak tapi nggak kenal jujur. Yang bekerja banyak
Tapi yang dikenal itu perkelahian, menipu lengkap. Pak, itu yang mabuk zaman jahiliyah, yang paling amatir saja 5 kali sehari. Jadi kalau ada orang baru mabuk, paling amatir 5 kali. Pembegal, maaf, di Tangerang ada begal kan? Enggak ada senada. Zaman itu sekampung begal semua, sekampung. Nama kampungnya diabadikan dengan Ghifar, dikenal dengan Al-Ghifari. Jadi kalau sekarang ada yang namanya Al-Ghifari, itu berasal dari kampung begal asalnya. Sekampung begal semua. Pimpinannya namanya Jundub bin Junada. Maaf, sekarang banyak isu pornografi. Jahiliyah itu semua jenis zina hatam semua. Pertarungan, perkelahian tiap hari. Tapi yang paling menarik begini, ini contohnya saja. Ketika diutus Nabi Muhammad SAW ke tempat jahiliyah itu, dan tempatnya bukan maju. Jadi menarik nih, Nabi Musa diutus di tempat yang maju, Mesir, sudah punya piramid, sudah ada peradaban. Nabi Ibrahim diutus di tempat yang maju, rajanya Namrud, ada piramidnya juga. Nabi Isa itu wilayahnya Romawi, maju, banyak pasukannya, kemajuannya tinggi. Nabi Muhammad SAW, padahal di samping kanannya Romawi, samping kirinya Persia, diutusnya bukan di Romawi, bukan di Persia, tapi di sebuah lembah yang tandus, isi masyarakat itu bengal semua. Kita akan lihat nanti hikmahnya. Kenapa diutusnya di tempat itu yang komplit keburukannya, tempatnya tertinggal, tidak ada peradaban, dan dahsyatnya Allah tidak menitipkan mukjizat tongkatnya Nabi Musa, dan hanya Al-Quran. Saya ulang, yang Allah turunkan hanya. Dan hebatnya, dengan turunnya Al-Quran itu bisa merubah keadaan masyarakat tadi berbalik 180 derajat. Berubah. Nanti saya kasih contoh dan kita akan simpulkan isinya. Maaf ini ya, maaf sekali. Itu yang tadinya paling kasar, jadi orang paling lembut di zaman. Yang tadinya pelit, itu jadi orang paling dermawan di zamannya. Maaf, yang tadinya hobinya hanya untuk nantangin preman, tiap hari ketemu di bukit, itu kata-katanya viral sampai sekarang. Kalau berani dengan saya, silahkan ketemu di bukit A, tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Ada yang begitu. Tapi setelah masuk Islam, ngaji Quran, dan itu cuma mendengar 2 huruf, Toha, cuman Toha, menyentuh jiwanya, masuk Islam, baca syahadat, jadi orang paling hebat di zamannya, dan melahirkan legasi keputusan-keputusan yang ditiru oleh para pemimpin di masa kini. Cuman Toha. Ini ada orang namanya sudah Patoha, sampai selesai belum berubah-ubah. Itu Umar. Nanti ada Abdurrahman bin Auf. Nanti kita temukan Uthman. Kita temukan Abu Bakar As-Siddiq. Kita temukan Ali bin Abi Thalib. Silahkan cek profil mereka sebelum masuk Islam, sebelum mengaji Quran, dengan setelah mendapatkan pencerahan dari Al-Quran, bagaimana mereka berubah total dalam kehidupan dan jadi orang paling dikenang sampai dengan sekarang. Jadi Bapak Ibu, Allah ingin kasih contoh begini. Kalau mau merubah satu kampung, satu daerah, satu negeri, berubah jadi orang baik keseluruhannya, pancarkan cahaya Quran di dalamnya, gak akan nunggu lama, itu akan merubah semua keadaan di dalamnya menjadi lebih baik. Yuk kita cek ya. Quran itu dari semua turunnya, malaikatnya, orangnya, waktunya, itu tidak pernah Allah tetapkan kecuali semua istimewa. Yuk kita mulai. Quran turun di hari apa? Jumat. Jumatnya menjadi Sayyidul Ayyam, pemimpin penghulu para hari. Turunnya di malam, malamnya langsung punya nilai lebih utama daripada 1000 bulan, dikenal dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma
Lailatul Qadri khairum min. Jadi kalau ibu ngaji sekarang Quran, baca satu huruf nun, itu pahalanya 10. Jadi kalau gosipnya 9, baca nun masih ketutup tuh. Tapi kalau Anda baca bertepatan dengan malam turunnya Quran, itu pahalanya sama dengan lebih dari 1000 bulan. Hitung-hitungan lebih dari 83 tahun. Pas malam Ramadan dapat malam Al-Qadar, baru satu huruf nun, ketiduran. Itu sama dengan baca nun 83 tahun. Nun, nun, nun. Itu faedahnya. Yang dipilih oleh Allah malaikat siapa namanya yang menurunkan Quran? Jibril. Jibril itu sejak menerima mandat mewahyukan Quran pada Rasulullah SAW, naik statusnya jadi Ruhul Amin, pemimpin semua malaikat. Sebelum era Nabi Muhammad, itu rasul-rasul dari kalangan manusia punya teman malaikat rasul langit, rata-rata temannya ngeri, malaikat maut. Nabi Musa itu teman akrabnya malaikat Israel. Nabi Daud malaikat Israel. Tapi begitu ditugaskan malaikat Jibril menurunkan Quran pada Rasulullah SAW, langsung berubah status malaikat Jibril Ruhul Amin, pemimpin semua malaikat. Quran turun di mana? Mekah. Perhatikan, Mekah tertinggal, Mekah tandus, turun Quran jadi berkah. Semua peradaban, semua kebaikan, semua sampai tumbuhan buah-buahan yang nggak ditanam di sana ada di sana. Ini ada hujjaj baru kembali dari haji, kita doakan mudah-mudahan mabrur Allah terima. Yang belum berangkat Allah segerakan insya Allah. Nggak cukup dengan amin, nabung. Siap. Saya tanya nih, yang udah umrah udah haji, ada pisang nggak di Mekah? Ada. Pertanyaan saya, ada pohon pisang nggak di Mekah? Pohonnya nggak ada, pisangnya ada. Ada mangga nggak di Mekah? Ada pohonnya. Pohonnya nggak ada, tapi buahnya ada. Itu yang dimaksud Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 126. Itu jelas Allah sampaikan lewat doa Nabi Ibrahim, ya, yang ditekankan bahwa berkahi ya Allah, berkahi tempat ini sehingga hampir semua makanan, buah-buahan, sayuran bisa ada. Mekah. Tapi dengan turunnya Quran lebih berkah. Nabi hijrah kemana? Udah kenceng salah lagi. Nabi hijrah dari Mekah bukan ke Madinah, ke Yathrib. Madinah itu jadi Madinah setelah turun Quran. Gak pakai Nabi hijrah dari mana? Mekah. Kemana? Yathrib. Yathrib itu anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi setelah banjir besar itu kapal merapat menyebar. Di antara yang menyebar itu nanti ada Yathrib turunannya, menemukan satu tempat jarak kurang lebih 400 kilo dari kota Mekah. Dulu hukum mengatakan kalau ada orang sampai duluan di satu tempat, maka tempatnya diberi nama dengan nama orang yang duluan ada di situ. Maka Yathrib sampai di situ diberi namalah tempatnya dengan nama Yathrib. Datang orang-orang ke situ, dari Yaman datang, Arab datang kumpul. Kemudian Yahudi nyusul, karena orang Yahudi tahu ada berita di kitab Taurat akan ada nabi terakhir yang istimewa, yang paling agung, dia akan hijrah ke tempat itu dan menetap sampai akhir hayatnya di situ. Maka datanglah Bani Qainuqa, datanglah kemudian Yahudi suku-suku lain, ada Khaybar dan sebagainya, kumpul di situ. Maka tempatnya masih bernama Yathrib. Hijrah Nabi ke situ cuma 3 tahun mendamaikan konflik yang 600 tahun gak pernah usai. 600 tahun. Jadi kalau di kampung Aus itu ada yang meninggal, lawannya Khazraj mesti meninggal. Kalau di sini ada yang sekarat, di sana harus sekarat juga. Pasarnya paling amburadul. Sudah viral di kalangan Arab, kalau ada pasar yang di situ banyak penipuan, banyak kecurangan, banyak timbangan yang tidak sesuai, pasar Yathrib. Cuma 3 tahun Nabi dibimbing oleh Allah, turun ayat-ayat, turun surah-surah. 3 tahun tempat itu berubah jadi suasana kota, ekonominya stabil, masyarakatnya tertib,
dan semua siklus kehidupannya berubah jadi kota metropolitan yang memancarkan nilai kebaikan. Dalam bahasa Arab, suasana kota yang tertib yang punya nilai memancarkan kebaikan disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Turunnya Quran. Jadi Quran turun, malamnya istimewa, harinya istimewa, malaikatnya istimewa, diturunkan pada Rasul yang istimewa, turun di setiap tempat, tempatnya berubah jadi istimewa. Karena itulah tidak akan pernah ada orang yang menghafal Quran, baca Quran, ngaji Quran, kecuali di tempat itu akan dikirimkan cahaya oleh Allah yang merubah dia menjadi lebih baik. Maka itu saya senang sekali malam ini ada yang spesial dengan kita, yaitu ahli-ahli Quran. Cuma saya ingatkan, jadilah ahli Quran yang benar, karena ukurannya bukan berapa banyak dia menghafalkan ayatnya. Quran surah ke-35 Fatir di ayat ke-32. Hati-hati. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan Quran kepada beberapa hamba pilihan. Jadi ada orang yang hatinya pengen ngaji, pengen belajar, puncaknya pengen ngapalin. Tapi ternyata setelah hafal terdapat 3 golongan. 1, wa minhum zalimun li nafsi. Anda akan temukan orang yang hafal Quran, hafal beberapa surat, tapi tidak menempatkan surat itu pada tempatnya. Zalim. Ada yang gunakan Quran untuk cari materi. Ada yang gunakan Quran untuk menipu. Ada yang gunakan Quran untuk mencari dunia. Bahkan ada yang hafal surat Al-Ikhlas, tapi perilakunya nggak sesuai dengan hafalannya. Dia hafal Qul huwallahu ahad, tapi lisannya mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Zalimul li nafsi. Nanti yang kedua, di Pak Haji akan lihat. Wa minhum muqtasid. Ada yang paket hemat, baru ngapalin belum bisa praktek. Cirinya mojok-mojok, cari tembok, cari tiang, ngulang-ngulang hafalan, tapi diminta jadi imam belum, diminta ngajar belum. Itu paket hemat tengah-tengah. Yang hebat, wa minhum sadiqum bil khairati biidznillah, adalah orang yang ketika menghafal Quran, belajar Quran, walaupun belum banyak, dapat seayat, dapat 2 ayat, tapi ayat itu merubah dirinya lebih baik dari sebelumnya. Itulah ahli Quran. Nah sekarang kita akan ngaji Quran cuma 2 kata saja, dan 2 inilah yang akan kita praktekkan setelah kembali ke tempat masing-masing dari pengajian ini. Ini inti pengajian malam kita. Sepakat? Ya, kalau tidak saya kan tinggal pulang. 2 kata ini ada dalam Quran dan melekat pada nama Nabi kita yang istimewa dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu cek Nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan urutkan misalnya, Anda nggak akan temukan 2 sifat ini kecuali hanya diberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nama Nabi yang pernah bertugas di bumi itu namanya berupa nama zat, nama yang menunjuk pada orangnya saja, tidak menyebutkan sifatnya. Contoh, Adi ini zat, Asep zat. Untuk membedakan yang ini Adi, yang itu Asep. Adi tengok Adi, Asep tak tengok, itu zat. Tapi jujur, sabar, toleran, rendah hati, itu sifat namanya. Apa keutamaan sifat dan zat? Kalau zat bisa wafat selesai, tapi kalau sifat abadi namanya. Saya tanya, orang jujur orangnya bisa meninggal tidak? Bisa, tapi jujurnya wafat tidak? Tidak. Orang sabar, sabarnya wafat tidak? Tidak. Orangnya meninggal tidak? Perhatikan, Nabi Adam, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi siapa lagi? Nabi Nuh, Nabi Ismail. Itu selain Nabi Muhammad SAW, semua namanya zat. Sehingga kita nggak pernah kenal dengan sifat utama yang melekat kepadanya. Yang kita kenal ada Nabi pertama Adam. Yang kita kenal Nabi yang punya kapal besar, Nabi Nuh. Sifatnya nggak pernah viral karena zat. Nabi yang terakhir, Allah menginginkan semua yang melekat kepadanya menjadi teladan.
Sehingga namanya pun spesial. Tidak diperkenankan oleh Allah namanya nama zat, tapi semua yang melekat pada beliau semuanya nama sifat. Seakan-akan Allah menginginkan walaupun jasadnya telah tiada, namanya bukan sekadar dikenang tapi ditelan.